Bakal krisis bek sudah tahu dari 6 bulan lalu. Jose Mourinho. Kami sudah mengetahui selama 6 bulan bahwa Ndika akan berangkat ke Piala Afrika. Kami sudah mengetahui selama 6 bulan bahwa Marash Kumbula tidak akan tersedia pada bulan Januari. Mustahil baginya untuk memulai, tapi dia bisa berada di bangku cadangan untuk membantu. Selama 3 bulan terakhir, kami mengetahui bahwa Chris Smalling tidak akan tersedia pada bulan Januari. Kami telah mengetahui selama 6 bulan bahwa situasi ini akan terjadi pada bulan Januari dan awal Februari hingga berakhirnya Piala Afrika. Sekarang kita tahu bahwa Mancini dan Cristante tinggal 1 pertandingan lagi dari skorsing. Anda bisa membayangkan skenario hanya memiliki 1 bek tengah untuk pertandingan tertentu. Kami sudah mengetahui hal ini selama berbulan-bulan. Saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya akan menempuh jalan di mana saya memberikan semua yang saya miliki, apapun kondisinya. Itulah yang akan saya lakukan. Setelah Juventus, kami akan mulai memikirkan pertandingan melawan Cremonese. Tugas saya adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin dengan sumber daya yang saya miliki. Celi bisa main jadi bek tengah. Jose Mourinho Felix. Jika saya mulai memikirkan semua itu, saya mungkin kehilangan fokus menjelang pertandingan yang harus kami mainkan sebelum Januari, yaitu di Turin besok. Kami memiliki 3 bek tengah yang telah bermain cukup lama. Kami punya Brian Cristante, yang akan bermain di lini tengah, tapi jika diperlukan, dia bisa turun ke pertahanan. Kami telah bekerja dengan Zeki Cele sebagai bek tengah untuk mencoba meningkatkan pengetahuan taktisnya sehingga dia bisa bermain di sana. Dia melakukannya selama 60 menit melawan Sheriff. Tentu saja, kami berbicara tentang level yang sangat mendasar, tapi kami mencoba untuk secara bertahap meningkatkan apa yang bisa dia lakukan. Rumah Zalewski kerampokan. Bek sayap Roma Nikola Zalewski menjadi korban perampokan rumah pada hari Kamis, menurut laporan dari ANSA. Saat menghadiri pelatihan, pencuri dilaporkan memaksa masuk ke flat pria berusia 21 tahun yang terletak di distrik Roma. Mereka masuk melalui jendela Prancis dan membawa beberapa jam tangan mahal serta perhiasan lainnya meskipun pihak berwenang masih belum mengumumkan nilai total barang curian tersebut. Ia menjadi korban terbaru dalam serangkaian perampokan yang menargetkan pesepak bola yang berbasis di Roma. Pada bulan Oktober, pencuri memecahkan jendela dan berusaha mencuri kotak kunci dari rumah Chris Smalling di daerah Tor Carbone di kota tersebut. Sementara itu, penyerang Lazio Mattia Zaccagni dan miliknya, Chiara Nasti, memiliki barang berharga senilai lebih dari 80.000 euro yang dicuri dari rumah mereka awal tahun ini. Kita harus membicarakan tentang Gianluca Mancini yang selalu tampil untuk Roma. Gianluca telah menghadapi masalah fisik di banyak pertandingan, namun hal itu tidak menghentikannya untuk mengorbankan tubuhnya untuk membantu tim. Penggemar Roma menghargai pemain yang benar-benar mengeluarkan seluruh keringatnya untuk seragamnya, dia mencintai Roma dan menjadi Romanisti sejati. Gianluca Di Marzio, Corentin Luakima akan meninggalkan Roma Primavera untuk pindah ke Lecco, klub yang saat ini bermain di Serie B. Diminati oleh beberapa klub di divisi bawah dan kini siap menjalani pengalaman pertamanya di klub profesional. Rincian kesepakatan tersebut belum ditentukan pada saat ini. Di masa lalu Pinto memilih untuk menjual pemain muda Primavera sambil mempertahankan persentase penjualan kembali di masa depan. Menurut TV Play, Roma tertarik pada Alex Sandro, mengingat kontraknya akan berakhir pada 2024, Juventus hanya bisa meminta 2 juta euro untuk memberi lampu hijau melepas pemain sayap tersebut, saat ini dia sedang dalam performa terbaiknya di Juventus. Kemungkinan Vektal dan Golik akan menjadi bagian dari rotasi tim utama pada awal Januari. Menurut tulisan, Gazzetta dello Sport, 2 pemain yang hampir melakukan debut di tim utama adalah Vektal dan Golik. Yang pertama adalah gelandang Estonia, lahir pada tahun 2004 dan bersama Roma selama 4 tahun. Golik lahir pada tahun 2006, seorang bek asal Slovenia, dan tampil sebagai salah satu bek tengah paling menjanjikan di Primavera. Tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadi bagian dari rotasi tim utama pada awal Januari. Aljazair memanggil Houssem Aouar untuk AFCON. Gelandang Roma Houssem Aouar akan berangkat untuk tugas internasional dalam beberapa hari mendatang. Sebelumnya hari ini, Timnas Aljazair mengumumkan daftar lengkap skuad untuk turnamen AFCON yang berlangsung pada Januari dan Februari.
Aouar masuk dalam daftar atas perintah pelatih kepala Aljazair Jamel Belmadi. Dalam beberapa pekan terakhir, Aouar harus absen karena cedera otot yang diperkirakan akan segera pulih. Ola Solbakken bersiap untuk kembali ke Roma setelah peminjaman Olympiakos gagal. Penyerang Norwegia Ola Solbakken diperkirakan akan kembali ke Roma setelah menjalani masa pinjaman singkat di Olympiakos. Menurut portal berita Yunani Gavros.gr, Solbakken gagal meyakinkan selama masa singkatnya di Olympiakos. Pihak Yunani telah menyampaikan kepada Roma rencana mereka untuk mengirimnya kembali pada bulan Januari, sehingga mengakhiri pinjamannya terlebih dahulu. Pemain asal Norwegia itu hanya bermain 304 menit di kompetisi Liga dan Piala dan situasinya belum membaik dengan kedatangan manajer baru, Carlos Carvalhal. Dengan demikian, Solbakken akan kembali ke perintah Jose Mourinho untuk sisa musim ini. Mourinho menyebut kekalahan Roma dari Juventus berani. Bos Roma Jose Mourinho memuji penampilan timnya meski kalah 1-0 di Stadion Allianz bersama Juventus. Dalam wawancara pasca pertandingan dengan DAZN, Mourinho berkomentar, "Malam ini kami kurang konkret. Kami membicarakan hal ini sebelum pertandingan, faktanya kami menciptakan lebih dari apa yang diharapkan saat melawan Juve karena mereka bertahan dengan blok rendah yang kompak. Di babak pertama saat kedudukan 0-0, kami adalah tim dengan kualitas permainan paling tinggi. Tendangan kami membentur tiang dan menciptakan 2 atau 3 situasi berbahaya lainnya. Kami menciptakan masalah bagi mereka dengan posisi Paulo dan Buff di lapangan. Kami gagal mencetak gol dan itu sangat disayangkan karena keadaan bisa saja berbeda. Kami melakukan apa yang telah kami persiapkan, saya senang dengan para pemain dan karakter yang mereka tunjukkan malam ini. Di kandang kami bermain berbeda, tapi itu juga berlaku di tim lain. Siapapun yang memiliki basis penggemar penting di negaranya akan membuat perbedaan. Ketika kami berbicara tentang Roma, kami harus berbicara dengan rasa hormat terhadap pekerjaan kami dengan segala kesulitan yang kami hadapi. Mengenai hasil tandang, sayalah yang mengatakan bahwa kami kurang memiliki kepribadian dan tidak mampu memaksakan permainan kami sendiri di stadion orang lain. Hari ini hal itu tidak terjadi, namun kami datang ke sini melawan tim yang berjuang untuk Scudetto dan termotivasi oleh hasil Inter. Kami menampilkan performa yang berani, kami bermain dengan berani. Gol tersebut mengubah segalanya. Mereka kesulitan di babak pertama kemudian merasa terhibur dengan permainan rendah. Paulo punya beberapa peluang, Brian juga punya 1. Saya senang dengan kualitas permainan dan kepribadian para pemain.